Saya berharap teman-teman semua bisa bergabung untuk mewujudkan Indonesia bebas stunting. Mungkin jadilah remaja yang berkontribusi aktif dalam pembangunan. Dimulai dari diri sendiri dulu, mungkin lanjut ke keluarga, lanjut lagi ke lingkungan yang besar. Tentu saya ada kata-kata hari ini nih Bang. Apa tuh? Welcome back to Bisai Bincang Santai, podcastnya RRI Ranai. Kembali bersama saya Harhan Kasma untuk di hari ini. Nah, jadi buat pendengar dan juga teman-teman semuanya yang masih stay di podcastnya RRI Ranai, yaitu Bisai Bincang Santai, kebetulan untuk hari ini aku sudah mendatangkan dua bintang tamu kita dari Duta Genre Kabupaten Natuna yang sudah hadir bersama kita untuk hari ini. Halo. Halo. Iya, apa kabarnya untuk hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, baik, sehat ya. Sehat. Gimana nih kesibukannya nih? Kesibukannya dari Kara dulu deh. Oke, mungkin setelah Duta Genre, Kara masih lanjut lagi untuk sibuk sekolahnya, sibuk kerja kelompok, ekstrakurikulernya dilanjutin, lesnya mungkin. Oke, berarti untuk hari ini memang sekolah dulu baru mampir ke RRI Ranai begitu ya? Iya, benar banget. Iya, gimana sekolahnya lancar lah ya? Alhamdulillah lancar. Oke, kalau kamu sendiri nih? Mungkin sama kesibukannya sekolah. Apa tuh? Kegiatan-kegiatan OSIS, tugas-tugas dari Bapak Ibu guru, gitu aja sih Kak. Orang tua nggak dikerjain tugasnya? Orang tua tuh orang prioritas. Oke, harus diutamakan dulu ya. Bener. Oke, kalau begitu berarti mereka di sini memang disibukkan dengan berbagai aktivitas selain di sekolah, di rumah juga begitu. Nah, jadi untuk teman-teman di hari ini kita akan mengangkat satu topik yang sangat menarik begitu ya, terkait tentang peran Duta Genre dalam percepatan penurunan stunting. Nah, seperti apa sih mereka yang baru saja kemarin dilantik menjadi Duta Genre putra-putri terbaik Kabupaten Natuna? Iya nggak sih? Kapan sih kemarin kalian dilantik disahkan menjadi Duta Genre Kabupaten Natuna? Tanggal 22 Januari. Baru ya? Baru. Waduh, gimana rasanya? Senang, alhamdulillah, bersyukur, nggak nyangka juga. Nggak nyangka juga, kenapa tuh dipilih? Nggak, awalnya tuh atau disogok dulu nih? Nggak dong. Ya udah, siapa dulu? Tapi sebelumnya aku mau kenalan dulu sama mereka ya. Ya udah, aku mau kenalan dulu nih sebelum kita ngobrol panjang ya, seperti apa sih perjalanan mereka sebagai Duta Genre, kemudian kenapa sih mereka bisa terpilih begitu ya? Adakah seleksi atau mereka hanya 2 orang aja peserta begitu ya guys sih? Nah, aku mau kenalan dulu nih yang ceweknya. Halo. Oke, halo Karlan. Oke, perkenalkan, nama aku Kara Fierce Ramadhani, bisa dipanggil Kara atau Kala juga boleh. Kara atau Kala? Iya, boleh. Kala Senja. Masuk. Oke, kalau kamu di sini Kara, kalau boleh tahu sekolahnya kelas berapa sih? Masih duduk di bangku SMA kelas 10. Oh iya, baru ya? Baru. Oke. Berarti nama kamu panggilannya Kala atau Kara? Iya, Kara boleh, Kala juga boleh. Iya, Kara aja ya. Oke, Kara boleh. Oke, Kara, kalau boleh tahu usianya berapa nih saat ini? Masih 15 tahun. Baru ya? Baru. Masih semangatnya nih? Masih. Menyala nggak tuh? Ya, menyala banget. Oke, nah ada Kara, kemudian yang cowoknya ini di Duta Genre kategori pria ya atau putra ya? Siapa namanya? Nama aku Fahri Novan Hidayat. Kakak bisa panggil aku Fahri. Fahri gitu ya, bukan Agus ya. Fahri. Oke, kalau kamu sendiri kelas berapa nih Fahri? Oh, sama kayak Kara, kelas 10. Kelas 10. Kelas 1 SMA. Kelas 1 SMA. Dari kelas 10. Berarti SMA dari mana nih? Saya SMA Negeri 2 Bunguran Timur, Semanda. Semanda. Kalau Kara sendiri? Kalau saya SMA Negeri 1 Bunguran Timur, Semansa. Oh, Semansa. Iya. Tetangga ya. Tetangga. Tapi aman lah ya. Aman. Cinta damai ya. Damai. Oh, berarti mereka ini baru saja dilantik kemarin tanggal 22 Januari 2025. Yap. Baru ya? Iya, baru banget. Baru belum sampai 1 bulan ya? Iya, belum 1 bulan. Oke, nah kita juga pengen tahu nih, ya seperti apa perjalanan mereka hingga terpilih menjadi Duta Genre Putra Putri Terbaik Kabupaten Natuna begitu ya. Aku mau ke Kara dulu deh. Boleh dong kamu berbagi cerita ya terkait kamu terpilih menjadi Duta Genre, kemudian prosesnya seperti apa, bisa terpilih seperti apa, kemudian apa yang sudah kamu lalui begitu ya. Kenapa kamu mengikuti
ajang duta genre tersebut begitu. Oke, boleh. Jadi saya duta genre SMA Negeri 1 Bunguran Timur. Jadi lanjut lagi ke tingkat kabupaten. Nah, di tingkat kabupaten itu mulai dari pengisian berkas, pelengkapan berkas dulu. Nah, lanjut lagi untuk pengumpulan video profil. Jadi kita harus effort banget di video profil itu. Mungkin pengalaman aku tag-nya 7 jam untuk video profil doang. Nah, iya bener banget. Wih, lama tuh. Dari pagi sampai sore. Iya, ulang-ulang begitu ya. Iya, ulang-ulang. Jadi lanjut lagi tes tertulisnya di sisi basisir. Terus besoknya lagi lanjut untuk tes wawancara di Masjid Agung. Terus malamnya langsung pengumuman dan alhamdulillah lolos di gimana tuh? 22 finalis besar. Berarti kalau seleksinya ini hanya khusus untuk bunguran besar atau sekolah-sekolah terpilih atau siapapun juga boleh ikut? Atau gimana tuh? Atau perwakilan dari sekolah? Oh, berarti si A, si B ini perwakilan atau seperti apa? Boleh ikut rame-rame gak sih? Kalau di Natunaster sendiri itu boleh mengikuti siapa aja. Nah, di sini karena di SMA 1 itu kebetulan semua yang mengikuti duta genre di tingkat sekolah boleh mengikuti di tingkat kabupaten. Nah, kebetulan juga untuk di sekolah lain itu kayak Tanjung, Cemaga itu ada kok yang ikut. Ada juga ya? Ada dari Sedanau juga ada. Ada juga, itu diperbolehkan ya? Boleh, yang penting memenuhi syarat begitu? Benar. Kalau usia kayak aku bisa nggak ya? Bisa lah ya. Nggak bisa. Mungkin tingkat dewasa kali ya. Bisa lah kali ya. Kalau kakaknya tergabung di Pick M. Lihat usia juga kali ya. Oh, berarti prosesnya itu panjang ya, Iya, panjang. Sampai 7 jam begitu ya. Ngapain? Bolak-balik WC atau gimana? Atau memang beban pikiran begitu atau bikin tag video gitu persyaratannya ya? Iya, dari awal tuh kan mikirin konsepnya dulu. Gitu. Terus tagnya juga ulang-ulang, kebetulan kan kemarin lagi musimnya hujan, jadi angin. Itu lumayan susah kontrolnya. Itu memang ide sendiri atau memang dari persyaratan dari panitia begitu? Persyaratan dari panitianya. Itu harus harus ditunaikan, harus dikerjakan. Yap, benar, wajib. Wajib. Wajib hukumnya. Berarti itu seleksinya untuk menjadi duta genre begitu ya? Benar. Kalau Fahri sendiri nih, kayaknya nggak ada beban deh kamu. Kalau beban tuh pasti banyak sih, Kak. Beban apa tuh? Beban hidup? Itu salah satunya, beban. Baru 15 tahun udah banyak beban ya? Oke, gimana tuh? Mungkin saya tahu genre tuh awalnya masih SMP kelas 9. Awalnya tahu genre tuh kayak cuman, wih, keren nih jadi duta gitu. Oh gitu. Makin lama mengikuti genre, makin tahu topik apa yang mereka angkat, makin seru nih. Setelah saya masuk di SMA 2, ternyata mewadahi saya adanya organisasi Pick Air. Saya waktu itu saya ikut dan alhamdulillah di SMA Negeri 2 Bunguran Timur saya mendapatkan juara 1 duta genre putra dan menjadi perwakilan untuk menuju ke kabupaten. Oke, begitu ya. Berarti awal mulanya kamu tertarik di dunia duta genre itu waktu SMP, begitu ya? Yang daya tariknya yang sangat yang kamu suka itu apanya? Apakah supaya terkenal kayak aku gitu ya kan? Atau gimana? Atau memang kamu suka berbaur, bersosial begitu seperti apa? Atau mau ketemu cewek cantik? Mungkin awalnya gitu juga, genre itu apa tuh? Gitu. Orang-orangnya terkenal. Oke, pengen terkenal ya. Oke. Makin lama. Alhamdulillah saya juga pandai kayak berbaur sama orang baru gitu, jadi memudahkan saya untuk mengikuti duta genre seperti itu. Nah, tadi kan Cara mengatakan ini banyak loh keharuan prosesnya, beginilah begitulah, sampai nggak tidur lah, sampai nggak makan begitu ya, nggak sempat jalan begitu. Apakah yang kamu rasakan seperti itu juga? Sama, malahan kalau tadi video profil kala 7 jam ya kan. Kalau kamu nih 2 hari 2 malam. 2 hari 2 malam. Berarti lebih lama ya karena prosesnya ya. Nah, kalau begitu aku juga pengen tahu, dari tadi kita kan aku ini duta genre loh 2025, aku terpilih loh. Jadi aku pengen tahu, aku kan belum pernah dulu sama masa-masa aku sekolah itu aku nggak ada seperti itu. Ya kan palingan ketua OSIS ya kan. Oke, nah jadi kita nih pengen tahu apa sih duta genre, mungkin bisa dijelaskan dari siapa dulu nih? Boleh salah satunya. Oke, Fahri deh. Mungkin duta genre itu adalah generasi berencana, yang mana suatu program yang dikembangkan oleh BKKBN untuk memberikan wawasan serta memberikan ilmu untuk para remaja khususnya dalam menyiapkan keluarga yang berencana. Oke, berarti ini program dari BKKBN.
BKKBN. Oke, berarti itu jadi dari pelajar-pelajar lah menjalankan begitu ya. Sesuai dengan topik kita yaitu peran duta genre dalam percepatan penurunan stunting begitu ya. Nah, kalau menurutnya kamu sendiri Kara apa tuh? Oke, bener banget. Duta genre itu kan duta yang namanya duta generasi berencana. Jadi benar buat oleh BKKBN, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Nah, jadi BKKBN ini membuat duta genre itu kepada remaja untuk merangkul dan mengayomi remaja. Jadi karena apalagi remaja itu banyak ya masalahnya, bahkan stunting itu ke tingkat nasional. Jadi BKKBN itu mengajak duta genre itu untuk memberikan ajakan kepada setiap remaja untuk menjauhi perilaku-perilaku yang beresiko. Oh, berarti kalian ini selain dilantik, diberikan tugas, dia akan diberikan tahta lah ibaratnya kan. Benar. Sebutan duta genre, ada tugas yang harus kalian lakukan begitu ya. Ibaratnya merangkul anak-anak muda seusia kalian yang tentunya untuk melakukan hal yang baik begitu. Iya, benar banget. Nah, salah satunya program kalian adalah penurunan stunting, betul nggak sih? Nah, jadi aku pengen tahu apa yang membuat motivasi kamu ya untuk menjadi duta genre dan berkontribusi dalam penurunan stunting begitu. Dari siapa dulu nih? Apa yang memotivasi kalian nih? Dari saya mungkin. Boleh dari Pak Hari. Jadi yang memotivasi saya mengikuti duta genre untuk penurunan angka stunting itu, jadi kita sebagai duta genre bisa turun langsung nih bersama pemerintah melihat angka anak-anak atau angka-angka stunting, yang mana kita dapat mengusulkan program kita sendiri untuk mewujudkan anak-anak yang terkena stunting, untuk mengurangi anak-anak yang terkena stunting. Iya. Nah, berarti saat ini kalian udah lakukan belum program-program yang straight tentang stunting begitu? Udah kemana aja? Ini kan baru nih, kurang lebih 1 bulan begitu ya. Udah kemana aja nih? Kami untuk sekarang sih masih 1 bulan ini masih belum kemana-mana, tapi untuk sosialisasi ataupun menyebarkan edukasi atau informasi itu udah dijalankan. Udah ya. Sudah. Karena juga baru. Bener begitu banget. Ya. Mungkin belajar juga dari seniornya. Bener begitu banget. Ya. Iya kan? Iya. Begitu. Apalagi kalian ini kan baru kelas 10 ya. Iya. Ya udah nggak apa-apa, yang penting semangat lah ya. Ada semangat itu mungkin akan menjadi salah satu kita bisa untuk menyelesaikan target begitu ya. Jadi kita juga pengen tahu nih Pak Hari dan juga Kara, ya kan? Ini mengenai programnya kalian. Ini kan baru dilantik ya? Iya, benar. Udah punya program atau belum nih? Atau baru disusun ya? sudah. Atau memang sudah ada tapi belum dijalankan? Atau seperti apa nih? Dari Kara boleh. Oke, jadi kebetulan dari SMA tingkat duta genre SMA sampai ke kabupaten itu saya membawa satu program kerja yaitu bernama Health and Smart Teens. Jadi program saya itu multi platform. Jadi berdekatan dengan media sosial. Jadi di situ saya membuat podcast di Spotify. Oke. Jadi di situ saya memberikan edukasi dan informasi mengenai apa saja bisa perencanaan keluarga, perencanaan remaja, karir, keluarga, kesehatan, pendidikan, itu banyak sih. Oh, berarti lebih ke dunia digital begitu ya? Iya, benar banget. Podcast begitu ya. Tapi untuk saat ini belum berjalan begitu ya. Alhamdulillah udah jalan, saya udah rilis 2 episode. Oh iya. Iya. Itu gabung ya? Atau di mana itu tempatnya? Di Spotify. Kak Harlan kalau mau denger boleh banget buka bisa Spotify. Ya, udah bisa ya? Udah bisa. Berarti kan sekarang kan dunia digitalisasi modern begitu, lebih gampang ya. Bener banget. Bisa diakses di mana saja. Buat teman-teman itu bisa gampang, tidak perlu datang, cukup melalui aplikasi. Bener. Buka handphone. Ya kan? Yep. Nah, kalau Pak Hari sendiri nih, kalau saya memiliki program kerja yaitu Kita, Kak. Kita? Yaitu karakter inspiratif dan tujuan aktual. Oke. Yang itu dimana supaya dapat memotivasi teman-teman sebaya kita supaya memiliki karakter yang menginspirasi dan juga memberikan edukasi beserta wawasan tentang perencanaan kehidupan. Iya, contohnya seperti apa sih? Contohnya seperti wawasan tentang usia ideal menikah yang ditetapkan oleh BKKBN, dan itu saya manfaatkan seperti Kara sosial media, yaitu di akun Instagram kita _aktual. Oke, berarti ini programnya memang sangat bagus ya. Jadi menginspirasi anak-anak muda begitu ya. Dan juga jangan lupa nih, anak-anak muda itu jangan gaptek ya begitu ya. Bener. Ya kan, harus jeli juga kan begitu. Nah, ini kan tantangan terbesar juga nih buat Kara dan juga Fahri begitu, untuk meyakinkan kepada teman-temannya seperti apa nih? Oke. Saya dulu mungkin. Iya, boleh.
Jadi di Instagram itu kan saya lumayan mempunyai koneksi ya. Di teman-teman juga di lingkungan sekitar mungkin mempunyai. Jadi di situ saya kerapkan di gimana saya menyebarluaskannya saja sih. Saya menyebarkan podcast saya aktif dalam merilis podcast saya. Jadi di situ mungkin poin utamanya itu dalam saya menyebarkannya. Oke, berarti kamu itu tidak jauh dari sosial media, ya kan? Rajin-rajin ya. Iya, harus rajin. Rajin ya kan, dikit-dikit buka handphone. Tapi itu kan tujuannya memang programnya kamu ya. Iya, bener banget. Ya, apalagi anak-anak sekarang yakin dan percaya deh, nggak jauh dari handphone. Iya. Oke, berarti itu tantangan tersendiri buat kamu ya. Kalau Fahri sendiri nih. Mungkin karena konsep saya juga sama dengan Kara, mungkin poinnya adalah tentang bagaimana cara menyebarkannya. Apalagi sekarang siapa sih yang nggak main media sosial, main Instagram, cuman bagaimana cara seseorang individu memanfaatkan sosial media dengan baik. Oke, berarti harus pandai-pandai lah ya, cek and recheck dulu ya kan, supaya kita tidak terjerumus dengan hal-hal yang nggak baik begitu ya. Nah, jadi kita beralih ke topik kita begitu ya. Nah, ini mengenai tentang peran duta genre dalam percepatan penurunan stunting begitu. Tadi kan programnya kalian, ini juga kan sangat penting juga nih ya, peran kalian untuk di program percepatan penurunan stunting begitu ya. Nah, karena kalian baru kurang lebih satu bulan begitu. Nah, nanti apa yang harus kalian lakukan begitu ya dengan ada program seperti ini untuk penurunan stunting begitu? Dari Kara boleh? Oke, mungkin stunting sekarang udah bukan jadi masalah kecil lagi, udah menjadi masalah nasional ya. Nah, stunting itu kan masalah gizi kronis pada anak. Jadi di mana ibu hamil dan anak tersebut tidak mencakupi gizi yang ternutrisi dengan penuh. Jadi di situ duta genre ini menyebarluaskan informasi mengenai bagaimana sih ibu hamil dan anak itu dapat tercukupi nutrisinya. Karena stunting sekarang itu lumayan marak ya. Di sekitar kita, di lingkungan kita juga masih banyak anak yang terkena stunting. Jadi di situ genre ini berupaya untuk menyebarluaskan tentang sosialisasinya, bagaimana kita menyebarkan itu. Tentang edukasinya. Oke, berarti kalian ini tidak hanya mungkin lewat sosial media, tapi kalian harus turun langsung ke sekolah-sekolah begitu ya. Iya. Nah, jadi aku juga pengen tahu nih, di Natuna kan kalian ini di bawah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak ya. Nah, jadi kita pengen tahu nih, ada nggak ya program kerja yang relevan atau kerjasama dengan strategi penurunan stunting begitu? Oke. Fahri boleh? Mungkin untuk program kerjasama ada kemarin yang dibuat oleh BKKBN Kepri bekerjasama dengan program genre yaitu BTS, Beras Telur Sedekah. Itu berupaya untuk penurunan angka stunting. Itu ya, itu baru program ya. Sudah dijalankan. Udah. Programnya sudah berjalan. Udah berjalan ya. Sudah. Tapi alhamdulillah lancar kan? Alhamdulillah. Untuk sejauh ini. Nah, berarti kita juga pengen tahu, ini kan sebenarnya peran duta genre itu berat nggak sih buat kalian? Kalau dibilang berat sih enggak, asalkan kita ngejalaninnya ikhlas, enjoy aja. Apalagi duta genre ini kan kemauan kita sendiri kan. Bener banget. Enggak berat, enjoy, dibawa enjoy. Karena kalian tadi ingin ikut ya, seperti apa sih menjadi duta genre? Mungkin belajar dari senior-seniornya begitu ya. Berarti tidak menjadi sebuah tantangan ya? Enjoy aja kok selama jalaninnya. Enjoy, semangat begitu ya. Semangat kok. Gacor ya. Tapi kalian nanti menjabat berapa lama sih? 1 tahun. 1 tahun lah ya. Tapi seumur hidup menginspirasi. Keren ya. Oke, nah aku juga pengen tahu, ya kan? Ini baru ya. Kalian sebenarnya nanti ada target nggak sih untuk dalam penurunan stunting begitu ya? Oke, jadi mungkin dari saya ya, karena kita gencarnya itu di stunting, apalagi stunting sekarang kan udah menjadi masalah nasional dan juga merupakan program prioritasnya Republik Indonesia. Jadi RI itu mengejarkan gimana caranya menurunkan angka stunting kan. Targetnya tentu
memperkecil angka stunting tersebut kan. Nah, dengan cara kami itu nanti akan adanya sosialisasi, tidak hanya dari sekolah-sekolah aja, mungkin nanti kami akan terjun lagi ke masyarakatnya. Nah, di situ kami mengencarkan bagaimana ibu-ibu dan bapak-bapak itu bisa bekerja sama untuk perencanaan keluarganya menurunkan angka stunting. Karena mungkin tidak bisa dari diri kita sendiri, mungkin bisa dari lingkungan sekitar. Jadi kita mengedukasi ke mereka bagaimana cara menurunkan angka tersebut. Jadi kita harus bangun kerjasama sih antara kita dan masyarakat. Targetnya seperti itu. Oke, berarti selalu berkoordinasi juga begitu, terus berusaha dan bertanya-tanya gimana begitu ya. Bener dan banget. Bagaimana untuk menyelesaikan solusinya begitu terkait tentang stunting. Nah, kalau Pak Hari sendiri nih, juga aku pengen tahu nih, sebenarnya apakah kalian hanya berdua aja yang ditugaskan begitu, atau memang ada anggota-anggota lain begitu, atau gimana sih? Kalau dari peran Duta Genre itu sendiri? Kalau untuk peran dari Duta Genre pasti banyak ya. Iya. Kita berdua aja, tapi yang dari Kabupaten Natuna aja kemarin 22 finalis, iya, 22 itu semuanya memiliki tugas yang sama sih Kak. Oke, berarti masih dilibatkan begitu ya. Bener banget, masih punya tanggung jawabnya. Nah, jadi kita pengen tahu juga sejauh ini respon teman-teman atau lingkungan kalian gimana nih terkait tentang kepada kalian yang menjadi pelopor atau role model untuk penurunan angka stunting begitu. Ini kan baru nih ya, baru 1 bulan begitu ya. Nah, gimana nih respon teman-temannya? Mungkin alhamdulillah ya, dari tingkat SMA sampai sekarang itu teman-teman support, keluarga juga support. Terus mungkin tanggapannya itu kalau ada apa-apa mungkin lebih dekat cara melaporkannya itu. Mungkin tanya-tanya solusi itu lebih dekat, bisa ke saya, bisa ke teman-teman Dugen yang lainnya juga. Oke, berarti tanggapan dari teman-temannya dari lingkungan sekitar itu bagus lah positif, ya. Alhamdulillah positif, support. Iya, aku juga mengapresiasi lah untuk kalian yang baru saja dilantikan dan baru juga 1 bulan, mungkin belum ada beberapa program yang dijalankan, tapi kalian udah mulai berusaha begitu ya. Benar. Nah, sejauh ini kemana aja nih kegiatan-kegiatannya, atau belum lah ya? Kemana aja nih? Untuk sekarang belum sih Kak. Iya, belum lah ya. Tapi sudah direncanakan ini program-program kita sudah. Begitu ya. Nah, biasa kalau kalian diundang itu setiap kegiatan-kegiatan apa aja sih biasanya? Paling ya sosialisasi. Terus misalnya ada acara anak atau ada acara orang tua, itu kadang kami diundang. Begitu ya, diundang untuk memberikan inspirasi juga kalau mungkin ada tamu-tamu di situ begitu ya kan. Nah, jadi buat semuanya kita juga pengen tahu nih ya kan. Biasanya kan ada nih teman-teman kalian barangkali ya ingin curhat, ingin cerita begitu ya kan. Mungkin dia malu ya cerita sama orang terdekatnya, sama keluarganya atau siapa begitu ya. Nah, mungkin mereka tertarik begitu dengan adanya program kalian. Tiba-tiba dia cerita begitu. Nah, ada nggak sih kalian punya program menampung aspirasi begitu ya, atau mendengarkan curhat lah begitu ya? Ada nggak sih untuk sejauh ini? Atau gimana tuh? Oke, kalau di forum genre itu kan sebelum forum genre pastinya kami dari PIK R ya. Kebetulan saya PIK R Sejati. Nah, jadi di PIK R Sejati itu ada yang namanya konselor sebaya. Jadi mungkin teman-teman yang masih di lingkungan sekolah mau curhat ataupun mau melaporkan sesuatu kekerasan ataupun boleh curhat-curhat mengenai pendidikan atau karir, itu boleh banget ke PIK R di bagian konselor sebayanya. Iya, berarti kalian itu siap dong menampung, siap, gitu ya, siap. mendengarkan sebagai teman, begitu siap. ya. Mungkin dia lebih percaya untuk cerita kepada kalian. Untuk sejauh ini ada nggak sih yang untuk curhat, ini, begitu ya? Saya sendiri ada sih. Ada. Mereka menceritain permasalahan mereka, permasalahan cinta ataupun yang ada di cinta keluarga. Ya? Iya. Tapi nggak apa-apa lah. Namanya kan kita perlu berbagi ya. Setiap masalah itu kan jangan diselesaikan sendiri lah ya. Kalau dapat kita berbagi masalah lah ya. Tapi cari masalah ya. Ada juga ya. Ada, pastinya ada. Ada lah ya. Tapi kalian itu sikapnya gimana sih untuk menanggapi ketika ada teman-teman kalian begitu untuk curhat atau cerita begitu? Oke, kalau untuk saya tidak ada diskriminasi ya. Mau teman saya yang deket, mau yang masih kenal-kenal aja, boleh banget untuk cerita ataupun sharing-sharing bersama saya. Jadi mungkin kalau mau cerita-cerita itu akan saya tanggapi dengan baik, dan juga mungkin bisa diberikan solusi. Jadi saya akan menjadi teman pendengar yang baik. Atau kalian punya program seperti ada ruang nggak sih
begitu ya, atau melalui di sosial media begitu ya kan, atau memang ada tempat khusus atau seperti apa? Kalau di program kerja saya itu ada bagian konsultasinya, jadi teman-teman bisa isi Google Form buat isi tentang curhat-curhat, boleh juga. Nah kalau untuk di sekolahnya itu kan mengenai ruangan ada untuk kita konselor kepada teman sebaya kita juga. Ada lah ya. Ada. Kalau Pari sendiri nih? Kalau mungkin tuh di program saya nggak ada yang berbentuk sosial media, tapi saya lebih menjadi konselor sebaya yang terbuka, langsung cerita empat mata seperti itu. Ayo curhat nongkrong di kafe gitu ya. Curhat aja nggak apa-apa, seusia begitu ya. Siapa tahu teman itu menjadi solusinya. Nah, apalagi kan kalian ini sebagai pelopor lah, ibaratnya dituakan lah ya, atau memang menjadi panutan lah ya kan. Jadi kalian tuh harus welcome begitu, siapapun orangnya begitu ya. Iya, benar banget. Untuk sejauh ini alhamdulillah aman-aman saja lah ya. Aman. Dan juga aku pengen kalian ini menjadi duta genre, apalagi anak muda sekarang lah ya. Apa itu pengaruhnya di luar sangat besar sekali ya, apalagi untuk zaman sekarang teknologi begitu ya. Ya kan biasa kita menggunakan teknologi ini kan sendiri juga bisa ya. Ya kan tanpa pengawasan orang tua. Jadi apa sih yang ingin kalian sampaikan nih kepada teman-teman kalian, seusia kalian, apalagi kalian sebagai duta genre ini? Siapa dulu nih? Boleh dari siapa dulu? Kara dulu lah. Kara dulu nih. Oke. Dan bisa juga disampaikan terkait dengan topik kita tentang stunting begitu. Oke. Mungkin pesan saya untuk teman-teman semua, saya berharap teman-teman semua bisa bergabung untuk mewujudkan Indonesia bebas stunting. Dimulai dari diri sendiri dulu, mungkin lanjut ke keluarga, lanjut lagi ke lingkungan yang besar. Nah, mungkin teman-teman bisa mulai dari hal kecil juga. Mengisi asupan nutrisi dengan penuh juga untuk diri sendiri, kesiapan mentalnya juga, jangan terlalu burn out, dan juga cari tempat yang aman. Oke, kalau Pak Hari sendiri nih apa nih harapannya nih? Kalau dari saya mungkin jadilah remaja yang berkontribusi aktif dalam pembangunan, dan untuk saya ada kata-kata hari ini nih Bang. Apa tuh? Kata-katanya, remaja yang mampu merencanakan kehidupannya dengan baik akan menjadi pondasi kuat untuk melakukan revolusi yang hebat. Tepuk tangan dong. Baik, tapi sebelum kita pamit nih, aku juga pengen tahu nih sejauh ini bagaimana nih untuk kerjasamanya dengan pihak mana aja nih? Masih proses, masih progres. Di pemberdayaan perempuan kami ada juga kerjasama, dinas sosial juga ada. Ada lah ya. Ada. Terus semangat ya. Selalu ya. Alhamdulillah. Semangat ya. Kan baru nih. Nanti kalau kurang paham boleh ditanya kepada seniornya ya kan. Iya nggak sih? Bener. Betul nggak? Bener. Ya kan? Takutnya sesat di jalan ya. Sesat di jalan ya kan. Nah, jadi kan kalian jabatannya kalau nggak salah 1 tahun lah ya. Semangat lah ya. Yuk, semoga program kalian itu lancar, kemudian didukung oleh orang sekitar kamu, guru, begitu ya, lingkungan luar, teman-teman semuanya. Oke, buat Pari dan juga Kara, terima kasih ya. Sama-sama. Sudah berbagi ilmu kepada kita semuanya ya, dan kalian baru saja dilantik dan tahniah selamat. Jangan patah menyerah. Semangat terus begitu ya. Jangan bosan untuk mampir ke podcastnya RRI Ranai begitu ya. Oke, terima kasih banyak ya Kak Harlan. Iya, tapi jangan lupa nanti begitu ya, tonton di YouTube-nya kita nih, di RRI-nya Ranai, di podcastnya Bisai Bincang Santai begitu ya. Oke, tetap semangat, dan juga aku Harlan Kasmedur pamit. Tetaplah bersama kami di Bisai Bincang Santai, dan jangan lupa saksikan untuk di episode berikutnya. Sampai jumpa. Dadah.